Keamanan rumah. Anak Anda yang energik, senang berlarian dan melompat. Namun, ia tidak mengerti bahaya yang ada di sekitarnya. Anda harus tetap waspada dan memeriksa keamanan rumah secara berkala untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Memastikan keamanan anak Anda. Untuk memastikan keamanan, jangan tinggalkan anak Anda sendiri di rumah atau dalam pengawasan anak yang lebih besar. Ingat, harus ada orang dewasa bersama mereka sepanjang waktu. Simpan kotak P3K di rumah jika seandainya ada kecelakaan kecil terjadi. Ini mencakup swab alkohol untuk mensterilkan kedua tangan sebelum melakukan pertolongan pertama, pembalut gulung elastis atau kasa untuk membalut luka dan menghentikan pendarahan dengan memberikan tekanan, pembalut segitiga untuk membungkus area luka, menyangga, atau memperbaiki lengan atau tungkai yang patah. Gunting berujung bulat untuk memotong plester luka, perban, atau pakaian ketika dibutuhkan. Disinfektan untuk disinfeksi dan membersihkan luka. Set balut steril untuk membersihkan dan menutup luka. Kasa steril untuk menutup luka. Perekat luka steril untuk menutup luka kecil. Plester untuk menahan balutan. Juga sarung tangan sekali pakai. Dan masker medis 3 lapis. Anda harus melengkapi diri Anda dengan kemampuan pertolongan pertama. Ketika anak terluka, Anda dapat menolong anak dengan material yang ada di kotak P3K dan membawanya ke dokter bila diperlukan. Jika lukanya serius, segera bawa anak Anda ke rumah sakit. Keamanan ruang keluarga. Perabotan di ruang keluarga juga dapat menyebabkan luka. Pertimbangkan perabot tanpa tepi yang tajam sebagai pilihan pertama Anda. Bila ada tepi yang tajam di perabot, tutupi dengan pelindung sudut. Anda harus menghindari menggunakan perabot dengan permukaan kaca yang rapuh. Jangan gunakan taplak meja atau alas piring. Semuanya akan jatuh bila anak Anda menariknya. Hindari menggunakan meja lipat atau kursi kecuali dilengkapi kunci pengaman. Jangan tinggalkan tangga sembarangan atau barang yang ditumpuk untuk mencegah anak memanjat dan jatuh. Sofa harus diletakkan menempel dinding, atau anak Anda dapat memanjat bagian belakang sofa dan jatuh. Untuk memastikan keamanan anak Anda, balkon harus memiliki pagar, dan pintu balkon harus terkunci sepanjang waktu. Pasang pelindung jendela sesuai standar pada semua jendela. Ingat, untuk menjaga pelindung jendela terkunci sepanjang waktu. Jaga tali gorden jauh dari jangkauan anak Anda dan ingat untuk mengikatnya. Anak Anda dapat tercekik dan mati lemas bila lehernya tersangkut di tali. Hentikan ayunan pintu yang terbuka dengan ganjal pintu atau magnet. Ganjal pintu berbentuk U dapat membantu melindungi jari anak Anda dari terjepit di pintu. Gunakan pengaman untuk stop kontak. Dan jaga terminal listrik dari jangkauan anak Anda. Harus ada sarung pengaman pada kipas angin listrik. Juga pastikan bahwa anak Anda tidak dapat meraih kipas. Simpan korek api kayu dan korek api gas dengan benar di laci, jauh dari jangkauan anak. Kencangkan sabuk pengaman ketika anak Anda duduk di kursi makan bayi atau kereta bayi dan kencangkan booster seat. Anak tidak boleh berada di sekitar Anda ketika Anda sedang menyetrika. Bahaya bila anak Anda menyentuhnya. Ketika Anda selesai menggunakan setrika, jangan ditinggal sembarangan. Jauhkan dengan benar. Jaga rumah Anda bersih dan rapi. Jangan biarkan barang-barang berserakan atau anak Anda dapat tersandung. Keamanan dapur. Dapur juga merupakan tempat yang penuh bahaya.
Pasang pagar di pintu dapur untuk mencegah anak Anda dari memasuki dapur. Juga, jangan menggendong anak Anda di dapur. Anak dapat meraih dan mengambil benda-benda. Pegangan alat masak harus mengarah ke dalam di kompor. Hal ini dapat mencegah anak Anda dari menariknya dan tersiram air panas tiba-tiba. Bila kompor Anda memiliki penutup, gunakan ketika kompor tidak digunakan. Letakkan barang berbahaya, termasuk alat tajam, obat, teko elektrik, botol air panas dan deterjen, di luar jangkauan anak Anda. Jangan gunakan botol minum apapun untuk menyimpan deterjen atau bahan kimia lain. Bahaya bila anak mengira itu adalah minuman. Keamanan kamar mandi. Ambil tindakan pengamanan di kamar mandi juga, itu penuh dengan jebakan. Selalu jaga pintu kamar mandi tertutup untuk mencegah anak Anda dari memasuki kamar mandi. Selain higienis, menjaga toilet tertutup juga dapat mencegah anak Anda memasukkan kepalanya ke dalam toilet. Menjaga kamar mandi kering dapat melindungi anak Anda dari terpeleset di lantai. Bila Anda menggunakan bathtub, taruh keset anti-slip di dalamnya. Jangan tinggalkan wadah berisi air sembarangan. Anak dapat tenggelam bila mereka jatuh ke dalamnya. Gunakan bak mandi plastik untuk memandikan anak Anda di bak mandi. Jangan tinggalkan bayi Anda di bak mandi sendiri, walau hanya untuk waktu yang sekejap. Karena itu, siapkan semua alat yang dibutuhkan untuk mandi sebelumnya. Ketika menyiapkan mandi untuk anak Anda, selalu masukkan air dingin sebelum air panas. Kemudian, periksa suhu air dengan siku Anda sebelum memandikan bayi Anda. Keamanan kamar tidur. Pastikan anak Anda mendapatkan lingkungan tidur yang aman untuk menjaganya dari risiko. Bila mungkin, biarkan bayi tidur di tempat tidurnya dan letakkan di sebelah tempat tidur Anda. Matras harus sesuai ukuran tempat tidur bayi. Bila ada celah, kepala bayi yang kecil dapat terjebak dan dia bisa mati lemas sebagai akibatnya. Tidak boleh ada benda lunak atau spray yang terpasang longgar di tempat tidur. Bayi dapat tidur dengan baik tanpa bantal. Pastikan pagar terkunci untuk mencegah bayi Anda jatuh ke lantai ketika berada di tempat tidur. Jarak antara jeruji vertikal tidak boleh melebihi 6 cm atau 2,5 inci. Bayi dapat menjulurkan kepalanya dan terjebak bila jeruji terlalu lebar. Tinggi pagar tempat tidur bayi harus lebih tinggi dari 3/4 tinggi bayi Anda. Jangan pernah tinggalkan bayi Anda sendiri di sofa atau tempat tidur tanpa penjaga, walau hanya untuk waktu yang sekejap. Pastikan tali gorden jauh dari jangkauan anak Anda. Anak Anda dapat tercekik dan mati lemas bila lehernya terjebak dengannya. Hati-hati bila Anda memiliki tempat tidur tingkat di rumah. Tangga yang aman dapat mencegah kecelakaan. Anda juga dapat menambahkan perlindungan dengan meletakkan matras busa di lantai. Tempat tidur bagian atas harus dilengkapi dengan palang pengaman yang aman dengan tinggi yang sesuai. Jangan biarkan ada celah di antara tempat tidur dan dinding karena anak-anak dapat membuat dirinya tersangkut. Karena itu, penting untuk memperhatikan ke anak Anda dan memberikan edukasi keamanan kepada mereka ketika waktunya tepat. Jadi, tetap waspada. Sebagian besar luka bisa dihindari ketika langkah pencegahan diambil.